yang dikasihi Tuhan, sudah lama menunggu, barangkali menunggu kami malam hari ini, dan akhirnya kami bisa melakukan live streaming Facebook pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita dipertemukan kembali dan kita disatukan kembali dalam program live streaming Doa Sehati Gereja Bethel Sepenuh dari kota Purwokerto. Dimanapun saudara boleh bergabung bersama kami, baik yang berasal dari kota Purwokerto maupun dari kota-kota di seluruh Indonesia maupun dari luar negeri. Selamat bergabung kembali bersama dengan kami dan selalu stay tune. Senantiasa catat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari Rabu pukul 8 malam kami selalu live streaming dari kota Purwokerto dalam program Doa Sehati. Catat selalu setiap hari Rabu pukul 8 malam di akun GPS Purwokerto. Setiap Rabu pukul 8 malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 1 minggu berselang kita tidak berjumpa, tetapi kesempatan hari ini mau kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama menaikkan doa, kita memuji bersama, kita menaikkan pengharapan doa kita, syafaat kita, dan kita juga mau belajar akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senantiasa kiranya kita memiliki pengharapan, senantiasa kiranya kita selalu memiliki iman dalam segala hal, baik pada saat kita ada di lembah maupun kita harus mendaki bukit yang terjal sekalipun. Ketahuilah, selama kita berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan akan menggandeng kita dengan tangan kanannya yang selalu memberikan kita kemenangan. Jangan takut, jangan khawatir, walaupun di depan sana ada badai, tapi percayalah, bersama Tuhan Yesus kita sanggup melewati badai itu. Karena yang menggandeng tangan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, maha mulia, dan yang sangat luar biasa akan keperkasaannya, dan itu sudah teruji dalam kehidupan kita. Dan kebenaran daripada Tuhan itu sajalah yang kiranya akan menuntun kita sekalian dalam menapaki hari-hari ke depan. Perjalanan hidup kita bersama-sama di dalam Tuhan kiranya senantiasa manise, seperti kata pujian, ikut Tuhan selalu manise. Walau apapun yang terjadi, tapi Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Bapak Ibu kumpulkan hari-hari ini? Mungkin masalah pekerjaan, mungkin juga masalah anak sekolah, mungkin juga ada masalah dalam hal keuangan ataupun juga dalam hal rumah tangga. Bapak Ibu, kesempatan malam hari ini, mari kita memohon belas kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya mengaruniakan pertolongannya kepada kita sekalian. Dan dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaklah kita senantiasa setia. Setia sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Senantiasa kiranya kita tetap setia, berjalan mengiring Tuhan, apapun yang terjadi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa untuk Ibu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Yuli. Ibu Yuli ini adalah penonton atau viewer yang selalu setia dan selalu nomor 1 mengikuti live streaming setiap hari Rabunya. Selalu yang terdepan, selalu yang pertama masuk ke live streaming kami setiap hari Rabu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Suci atau Ibu Yuli Nurhayati, dan Tuhan kiranya menolong, dan Tuhan kiranya selalu menyertai memberikan penghiburan untuk Ibu Yuli Nurhayati yang dari kota Purwokerto. Sambil menunggu yang lainnya bergabung,
Mari kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan hati kita, dan kita akan terlebih dahulu bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu,
melewati perjalanan bersama dengan Engkau. Sekalipun perjalanan itu tidak mudah, tetapi kami tahu ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, dan ada Tuhan yang selalu menghibur, memberikan kami kekuatan. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat tuntunan Tuhan hari ini, sehingga malam hari ini kami boleh berada di hadapan Engkau bersama dengan saudara kami yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan, yang masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan, setiap kami yang sudah bergabung malam hari ini, kiranya Tuhan melawat kami satu demi satu. Apapun yang sedang menjadi pergumulan, apapun yang sedang menjadi masalah di kehidupan masing-masing kami, kiranya tangan Tuhan itu menolong dan membukakan jalan buat kami Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit di matamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan kami percaya malam hari ini pun Tuhan, saat kami memberikan hati untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu, Tuhan juga memberkati kami, menjamah kami satu persatu, sehingga kami terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom, shalom, sahabat-sahabatku yang ada di Facebook dan di channel YouTube kami, GBS Purwokerto. Salam jumpa kembali bersama kami, Pendeta Nono Robiharjo dan Pendeta Muda Vivi Robiharjo dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan, Kabupaten Banyumas. Selamat malam. Selamat jumpa lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Selamat malam tuh Bu Yuli. Selamat malam tuh Pak Victor. Malam hari ini ada sedikit gangguan di monitor kami, ya, sehingga dalam live ini ada tersendat-sendat, saudaraku. Oke. Malam hari ini siapapun saudara yang sudah bergabung bersama kami, kita akan sama-sama sharing tentang apa yang menjadi tanda-tanda dalam kedewasaan seseorang yang dikatakan seorang Kristen. Tanda-tanda kedewasaan seorang Kristen, salah satunya adalah penguasaan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, dalam buah roh, bagian yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Ya. Mengapa perlu penguasaan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlunya penguasaan diri dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Penguasaan diri itu satu bagian dari buah roh. Ya. Penguasaan diri itu satu bagian dari buah roh, dan buah roh itu adalah tanda-tanda kedewasaan seseorang. Jadi kalau orang dikatakan dewasa rohani, itu salah satu hal yang ada dalam kehidupannya, ya, adalah satu penguasaan diri, ya. Hal yang paling berat dalam kehidupan kita adalah menguasai diri kita. Ya, mungkin kita bisa mengendalikan hal-hal yang lain, tapi untuk mengendalikan dan menguasai diri kita itu lumayan berat. Ya, kita baca dulu dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kata penguasaan diri itu diletakkan pada bagian terakhir. Kenapa? Karena penguasaan diri itu hal yang paling berat dan paling sulit yang dilakukan oleh seorang yang dikatakan dewasa secara rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin dalam hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan pelayanan, ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang seiman, kita lebih dapat menguasai diri. Tapi ketika kita sudah ada di luar sana, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat pekerjaan kita, apakah kita juga bisa menguasai diri kita? Ya, karena kalau kita ada di dalam pelayanan, ada di gereja, kita lumayan terbantu dengan komunitas, dengan lingkungan, bahwa kita ada di area rohani, tanda kutip saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa terkontrol karena ada komunitas. Tapi ketika kita ada seorang diri di luar sana, seperti serigala di tengah-tengah, seperti domba di tengah-tengah serigala di luar sana, maka yang terjadi adalah seperti ketika kita ada di jalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau di gereja bisa menguasai, bertahan, lembut mungkin, ya, disenyum-senyum. Tapi ketika kita sudah ada di jalan, apakah kita juga bisa berperilaku yang sama? Ya kan? Seringkali itu yang membuat karakter ini begitu berat untuk terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, itulah sebabnya hidup kita menjadi hidup yang tidak berbuah dan tidak menjadi kesaksian yang mengharumkan nama Kristus karena kita gagal di dalam menguasai diri. Kita gagal di luar sana. Kenapa? Kalau di dalam lingkungan gereja, lingkungan pelayan, kita berhasil menguasai diri. Sehingga kita bisa sopan, kita bisa senyum, kita bisa ramah. Karena apa? Kita seorang pelayan Tuhan. Ya, kita bisa berperilaku seperti layaknya orang yang kudus, orang yang baik, orang yang luar biasa. Shalom, selamat pagi, sudah makan belum? Ya, itu yang terjadi di dunia pelayanan. Tapi ketika kita ada di luar sana, kita seringkali gagal. Ya kan? Kita seringkali gagal. Kenapa? Kita seperti lepas kendali, saudara. Maka nama Tuhan Yesus di situ tidak terpancar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai 8. Ya. 2 Petrus pasal yang kelima. 2 Petrus pasal 5 enggak ada. Hah? Enggak ada. 1 Petrus 5 ada. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba dibaca. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis, ya, sedang berjalan mengaum-ngaum, ya, siap menerkam siapa saja yang ada di sekitarnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan coba lihat hal yang berikut ini, karena gangguan sinyal agak tersendat-sendat, saudaraku. Apakah suara saya di tempat saudara lumayan jelas, ya, sehingga bisa menolong saya? Karena di sini sinyalnya mulai ada gangguan. Ini apa yang enggak? Apa HP-nya yang enggak support? HP-nya ya kan? ketuaan. Katanya kayaknya HP-nya yang enggak support. Dibuat live streaming dari tadi enggak bisa. Ya kan? Oke. 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 Kita cek dulu dalam Alkitab kita. Ya.
Petrus 1. 1. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Oke, 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan bacakan ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dibuatnya sekali lagi menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ada indikasi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu akan tampak nyata jika kita memiliki karakter penguasaan diri, pengendalian diri, menguasai kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi orang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Saudaraku yang dikasih, di sini dikatakan bahwa giat, ya, ada kata giat, ya kan? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang dapat menguasai diri itu adalah salah satu tanda bahwa ia memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan salah satu cirinya adalah ia dapat menguasai diri. Oleh sebab itu, mari kita sama belajar perlunya penguasaan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bila kehidupan ini kita umpamakan sebagai satu perjalanan panjang menuju ke sebuah kota tujuan yaitu surga, maka ayat di atas dapat diterangkan kurang lebih sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah iman sebagai landasan dasar dari kehidupan kita yang membuat kita bergerak dan pergi menuju surga, yang membuat pandangan kita tetap tertuju ke surga. Iman itu membuat pandangan kita tertuju ke surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang memiliki iman kepada Tuhan itu pandangannya tertuju ke surga. Sementara kebajikan sebagai wujud nyata dari iman yang ada di dalam hati kita. Jadi orang yang memiliki iman yang pandangannya tertuju ke surga itu memiliki wujud dalam bentuk kebajikan. Ya, itulah isi dari perjalanan hidup yang kita lakukan. Orang tidak mungkin melakukan kebajikan. Orang tidak mungkin dia klaim bahwa dirinya orang beriman kalau tidak tampak dalam kebajikannya, dalam perbuatan baiknya. Setelah itu pengetahuan. Ya, pengetahuan itu adalah sebagai peta petunjuk arah bagi perjalanan panjang kehidupan kita. Jadi setelah kita memiliki iman kepada Tuhan yang tertuju ke arah surga, yaitu iman itu tampak dalam wujud nyatanya dalam kebajikan, perbuatan baik kita. Nah, untuk meluruskan arah tujuan kita diperlukan pengetahuan sebagai peta petunjuk arah. Sementara penguasaan diri itu sebagai pengendali yang berfungsi sebagai rem di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ada pakem-pakem yang harus kita alami, kita jalani. Sementara ketekunan itu merupakan semangat yang membuat kita tetap melakukan perjalanan hidup yang panjang ini. Jadi perlu tetap giat dan perlu bertekun
Ya. Sementara kesalehan menunjukkan kemurnian hati dan sikap kita dalam keseluruhan perjalanan hidup yang panjang ini. Berbuat yang baik. Kasih akan saudara-saudara. Di dalam mencapai kota tujuan, kita tidak menyusahkan, merugikan, dan menghambat saudara-saudara seiman kita yang juga sedang melakukan perjalanan yang sama. Kita bukan jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita juga berlaku sebaliknya, tapi menjadi pendorong, penyemangat, ya, penggandeng bagi orang-orang di sekeliling kita untuk menuju kota yang sama, yaitu surga. Ya. Bahkan kita saling memberi semangat dan pertolongan agar sama-sama dapat mencapai tujuan kita, yaitu surga di mana Tuhan bersemayam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih akan semua orang. Kita memberitahukan kepada orang-orang lain yang belum tahu akan tujuan perjalanan hidup mereka, bahwa mereka harus menuju ke surga dan menuntun mereka untuk juga pergi ke sana bersama-sama. Jadi kasih akan semua orang. Kalau tadi kasih akan saudara-saudara bersama-sama saudara yang lain, kita bersama-sama untuk mencapai perjalanan sampai garis finish. Dan kasih akan semua orang bagaimana kita mengenalkan jalan ke surga itu kepada orang lain, saudaraku. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita sampai ke surga baka, itu diperlukan yang namanya penguasaan diri. Tuhan ingin agar kita dapat menguasai diri kita sepenuhnya, sehingga kita tetap dapat menunaikan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita paham dan sadar bahwa kita memiliki tugas yang harus kita kerjakan sebagai orang yang dipercaya untuk menyampaikan kabar berita sukacita yang daripada Tuhan Yesus, bahwa semua orang harus diselamatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita memiliki tugas untuk membawa orang kepada satu kebenaran, saudaraku. Ya, kita memiliki tugas kepada semua orang untuk menjadi contoh dan teladan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin jika saudara ada sebuah pertanyaan, nanti silakan saudara tulis di kolom komentar. Dan kita nanti kalau kita cukup waktu kita bahas. Kalau tidak adalah pertemuan yang akan datang, itu yang akan kita bahas. Jadi untuk sementara pada hari ini kita berbicara tentang perlunya penguasaan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan diri kita untuk mengenalkan orang-orang jalan ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang perlu dikuasai, ya? Kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kira-kira ini pekerjaan yang gampang atau pekerjaan yang susah? Kuasailah dirimu dalam segala hal, ya. Ini sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, ya. Kita sulit untuk mengendalikan lidah kita, mulut kita. Kita sulit untuk mengendalikan mata kita. Kita sulit untuk mengendalikan pikiran kita. Kita sulit untuk mengendalikan perasaan kita. Jadi hal yang paling sulit sebagai tanda kedewasaan seseorang di dalam Tuhan adalah bagaimana ia dapat menguasai dirinya. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah menderita. Siapa sih yang mau menderita? Seringkali orang yang ketika dalam penderitaan, kesusahan, itu emosinya naik, ya, emosinya meningkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Jadi bisa jadi kemerungsung, gerusa-gerusu, bisa jadi emosinya tinggi, ya, bisa jadi tidak terkontrol. Dan itu bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang dewasa rohani itu bisa menguasai perasaan emosi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya adalah menjadi pemberita Injil, pemberita kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Jadi apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kalau pelayanan di gereja kita bisa maksimal menjadi orang yang Kristen tanda kutip dewasa, yang bisa berkata shalom sambil senyum ramah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika keluar dari pintu gereja, apakah kita masih bisa mempertahankan senyum kita, ya kan? Masihkah kita bisa memberi salam kepada orang lain duluan? Ya, bukankah hendaklah kamu saling mendahului untuk memberikan salam kepada orang lain, saudaraku. Nah, kalau kita berperan sebagai orang yang melayani, orang yang dewasa rohani, tidak harus ya munduk-munduk itu ya. Tapi kitalah yang memberikan salam, menyapa dulu shalom, selamat hari Minggu, ya selamat beribadah. Salam Tuhan memberkati, jumpa lagi di minggu yang akan datang. Ya, itu orang-orang yang karakternya sudah terbentuk menjadi karakter Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa saja yang perlu dikuasai? Setelah kita diselamatkan, Allah menginginkan agar kita mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi alat di dalam tangannya untuk menyampaikan kasih-Nya kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang belum kenal Tuhan, kepada mereka yang masih terselubung oleh dosa. Jadi di situ kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia. Lah wong kepada orang-orang sesama Kristen saja kita tidak bisa menjadi pemberita firman, apalagi kepada orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama bertobat, mari kita sama-sama berubah, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah lingkungan kita, pekerjaan kita, kampus kita, sekolah kita, pasar, ya, dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika di gereja kita bermuka manis, bermulut manis, tapi ketika di luar sana kita cenderung menjadi orang yang liar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau membacakan Roma 6 ayat 13 untuk saudaraku, ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi tangan kita untuk melakukan hal yang benar, mulut kita untuk mengatakan hal yang benar, mata kita untuk melakukan hal, melihat yang benar, menunjukkan yang benar, kaki kita melangkah untuk melakukan hal yang benar. Jadi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang menjadi senjata kita ketika kita ada di luar sana, ketika kita ada di dunia kerja, ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di sekolahan, ketika kita ada di kampus? Apa yang menjadi senjata kebenaran kita? Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kisi-kisi sepanjang minggu-minggu yang akan datang agar dapat mempersembahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, kita harus dapat menguasainya. Hal-hal apa saja yang harus kita kuasai agar nama Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang di luar sana? Ada 4 hal terpenting yang perlu kita kuasai. Jadi kisi-kisinya ke depan adalah yang pertama, menguasai lidah.
Yang kedua, menguasai mata. Yang ketiga, menguasai perasaan. Yang keempat, menguasai pikiran. Jadi ini yang akan kita kumpulkan sepanjang 1 bulan ini, 1 bulan ke depan, yaitu bagaimana kita yang dikatakan orang yang dewasa rohani itu dapat menguasai lidah, dapat menguasai mata, dapat menguasai perasaan, dan dapat menguasai pikiran. Ya, oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa supaya di sepanjang bulan November ini kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi pertobatan kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, ya, seperti Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya kan? Sementara pada ayat yang kedua, berubahlah, ya, harus mengalami perubahan berdasarkan pembaharuan budi. Jadi totalitas kehidupan kita, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya asal ngomong percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mengalami perubahan hidup, saudaraku. Jadi salam perubahan, ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi orang yang disebut percaya kepada Yesus, murid Yesus, murid yang dapat dipercaya adalah murid yang hidupnya berubah dan diubahkan karena ia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, sebagai Tuhan dan Gembalanya yang menggembalakan hidupnya. Maka hidupnya penuh dengan senjata-senjata kebenaran, saudaraku. Sekali salam perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya malam hari ini saudara sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan, dan saya berdoa untuk saudara semua bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat untuk dipakai, ya, dipromosikan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang sudah bergabung saat ini. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup saudara, Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara, Tuhan sanggup menolong hidup saudara untuk mencapai kedewasaan rohani yang semakin hari saudara mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sehingga hidup saudara berubah, semakin hari karakter saudara seperti serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang setia, yang memberikan tugas mandat untuk, ya, mengutus setiap orang-orang yang sudah percaya kepadamu, yang mengaku sebagai pengikutmu, yang mengaku sebagai muridmu, untuk melakukan pemberitaan kebenaran, pemberitaan kasih-Mu, bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang kami temui. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hidup saudara-saudara kami ini, dan Engkau memberikan kekuatan untuk mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Semakin hari semakin memancarkan wajah Tuhan dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Kiranya kesehatan, sukacita, penghiburan diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat-berkat yang baru bahkan yang tidak lazim mendatangi kehidupanmu hari lepas hari. Diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, kiranya Tuhan
memberkati keluarga Pak Victor dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan terjadi, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati, pemulihan terjadi, dan nama Tuhan semakin diagungkan, dimuliakan dalam keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan, kekuatan, penghiburan diperintahkan untuk menjadi bagian keluarga Pak Victor. Berkat-berkat yang baru, bahkan yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan siapapun saudara yang sudah melihat, menonton, mendengar, yang memperhatikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa kiranya berkat pemulihan terjadi atas hidupmu, dan Tuhan sanggup menolongmu. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sanggup melakukannya. Dalam berkat nama Yesus, Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan kebutuhanmu. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin, amin. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di jam hari yang sama minggu depan. Saya berdoa selalu untuk saudara, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu, hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati, dan engkau dapat memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin diagungkan dalam kehidupanmu. Shalom, shalom.